ungkapan kita itu bisa sampai pada seseorang itu ada 4 kan parameternya, bayan, objektif, ma'ani kan, ya toh, maknanya kan, terus badi itu konstruksi, dikonstruk. Ojo, kamu jangan menyampaikan kopi di depan orang. Kopi kamu tuangkan, kamu tangkap ma'ani secara maknanya, lalu kamu konstruk menjadi badi. Badi itu konstruksi baru, bentuknya mantik kan, mantik bisa omongan, bisa tulisan. Bayan, ma'ani, badi, mantik. Udah ini juga kopi, tapi bukan itu yang saya maksud. Kenapa? Nanti berdampak pada epistemologis, perlakuan yang tidak sama. Kenapa? Rasanya beda itu loh. Situ nggak ada ininya, nggak ada ininya nggak ada kan? Lah pegangnya tuh nggak sama. Karena ini masih ada ini bisa begini. Kalau itu hanya gila, epistemologi namanya. Jadi ini mu'arraf itu ini saja. Maka orang-orang mendalami filsafat itu berupaya betul untuk menemukan yang muayyan, yang benda dan tertentu ini. Dari sinilah maka dari sini setelah muayyan ini baru akan nanti berkemungkinan berikutnya adalah untuk berepistemologi. Maka ontologis itu parameternya kebenaran, epistemologi itu ketepatan. Jadi ontologis itu munasabahnya bahasa kita ya, kalau bahasa yang bahasa Arab. Saya menyesuaikan kalian karena dari bahasa Arab ya. Munasabatu ontologis bi as-sihah wa ghairi sihah. Nah. Jadi munasabahnya ketersesuaiannya ontologis itu dengan benar dan tidak benar. Kalau saya nah, sedangkan epistemologis adalah ketepatan. Maka ketepatan ini nanti tata'allaqu bi at-turuq, misalnya at-turuq nastakhdimuha, thariqah, metodologi dan lain sebagainya. Ya, kalau orang Jawa bilang turuk itu jelek ya. Enggak jelek sih. Turuk itu jamak dari apa? Thariqah. Nah, kalau torik jamaknya turukot. Nah, betul ya. Kalau torik kan jalan, kalau torikoh metodologi ya. Metodologi jamaknya turuk. Kalau jalan jamaknya wasama iwat torik. Torik beda ya. Torik itu jalannya, jalan yang kita lalui. Jamaknya apa? Toroik. Ya, toroik. Ya sebelah kan. Tarikot, ya, mirip-mirip lah kok. Nah, maka kalau epistemologi itu munasabahnya, parameternya adalah ketepatan. Kebenaran berjumpa dengan ketepatan, kebenarannya harus objektif kan, harus realistik kan, maka baru bisa diperlakukan secara tepat. Ditindaki, disikapi secara tepat, di epistemologi secara tepat. Nah, ketepatan ini tidak objektif, ketepatan ini subjektif. Masing-masing orang beda. Saya ada orang itu yang minum teh itu subjeknya minum kopi, ada yang subjeknya nggak usah ditarik gini, cukup begini aja. Nah. Subjektif kan. Lalu kalian ada yang begini dengan lepeknya. Terus bahkan ada yang model begini. Ada nggak? Lah itu ketepatannya subjektif. Tapi yang penting harus tahu objeknya. Maka nanti akan lahir namanya kebenaran. Kebenaran objektif itu ya objektif. Tapi kebenaran subjektif ya tergantung subjek. Contoh misalnya. Contoh ini nggak apa-apa ya guys, biar mudah diingat. Kalau ada gambar wanita cantik telanjang bulat, itu baik apa enggak? Secara subjektif tergantung subjek. Secara objektif ya tetap baik, wanita cantik loh. Kecuali kalau wanita jelek ya.
gambar wanita jelek telanjang bulat itu objeknya jelek-jelek, subjeknya tergantung. Lah wong kepengin bojo masuk elek dadi apik ngono, ya enggak? Beda-beda itu. Bisa dipahami enggak ini? Jadi secara objektif objek enggak? Nah, simpulan subjek itu tidak merubah objek. Simpulan subjek berapapun itu tidak merubah keadaan objek secara realistik. Realitas objektif itu objektivitas. Realitas subjektif, subjektivitas. Realitas subjektif artinya realitas secara objek ketika ditangkap oleh subjek itu subjektivitas. Kebenarannya, kebaikannya, nilainya sejumlah subjek. Alias bergantung subjek. Nah di sini karena bergantung subjek, orang itu harus menghargai subjek-subjek. Kamu mengatakan baik, yang ini enggak baik, lo aja tungkaran, wong subjeknya beda. Bendanya sama kan? Bendanya sama. Lanang karo wedok pacaran, gitu. Kumpul wambung-wambungan, gitu. Duduk muhrim, duduk apa-apa, enggak ada ikatan apa-apa. Itu baik apa enggak? Kalau kamu Islam ya enggak baik. Tapi bagian baik itu loh. Lah itu dihormati saja. Loh. Lala kalau orang belum mengenal agama, kalau laki perempuan ganteng karo ayu kumpul, lah itu apik no. Lah kecuali kalau laki sama laki lah ini beda, ya mungkin. Perempuan sama perempuan beda loh. Subjeknya tergantung subjek. Nah disinilah maka orang itu harus arif, bentuknya bijak sana, bukan arif bijak sini. Oh, gitu kan? Arif itu gandengnya bijaksana. Ini baru bicara filsafat dulu ya, nanti baru bagaimana integrasinya agama itu yang dimaksud apa. Ilmu itu apa nanti. Berapa menit lah? 19. Nanti kalau 1 jam itu bisa 4 konten. Lumayan. Itunya kok berkisar 14 menit. Ya kalau lama-lama capek orang nonton. Orang nonton kan ya awal permulaan aja. Itu nggak menghasilkan. Kalau lama nontonnya kan menambah view. Ini yang pertama saya harus minta maaf. Bukannya saya tidak mau ke kampus ya. Ya karena ini kakinya masih belum kuat nyetir jauh. Rumah saya dekat sini. Di sini lebih santai. Dan ini nanti bayar sendiri-sendiri itu. Kalau ke kafe wajib bayar walaupun 10.000 beli. Saya bukan minta dibosi. Orang kadang salah paham. Pak Muslimin kuliah nang kafe terus dibosi dan lain sebagainya. Tapi kalau kalian belikan ya nggak apa-apa ya. Guyon-guyon. Tapi saya udah awal udah pesen kata dia. Baik. Kalau kita berpikir filosofis itu pilarnya 3 itu. Ontologis kebenaran, realitas, objektif. Epistemologis ketepatan, subjektivitas. Namanya fakta. Nanti agak ada teori kita itu masih sering keliru. Fakta dengan realitas tidak sama itu loh. Fakta itu subjektif, realitas itu objektif. Fakta, realitas itu objektif apa adanya nggak bisa berubah. Tapi kalau fakta itu berubah-ubah. Seorang kiai contoh, kiai ditunjukin gambar wanita wayu misalnya, muda misalnya. Tanya, yai gimana hukumnya? Difakta oleh kiai, haram itu, nggak boleh itu, maksiat. Lah tanyanya di umum, coba sendiri ketemu, das pundi yai kemarin, anak tunggalnya apa enggak? Sebenarnya begitu, faktanya itu berubah-ubah. Fakta itu subjektif, realitas objektif. Sekarang simpulan kiai tentang maksiat dan bahkan juga menarik bagi dia, apa merubah realitas? Realitas tetap objektif. Kopi ini saya mengatakan pahit, kamu mengatakan manis, kamu mengatakan setengah manis, kamu mengatakan apa gurih. Mas Asad mengatakan enggak merubah. Bahwa katakan 1000 kali enggak akan merubah realitas, tapi fakta itu berubah-ubah sesuai dengan situasi dan kondisi. Ini yang sering salah. Fakta itu subjektivitas, ya toh. Realitas itu objektivitas itu loh. Bukan obesitas loh ya.
Saya obesitas. Kuliah filsafat itu sebenarnya sangat mudah. Nggak perlu buku, ngajak mikir aja. Maksudnya begini, nanti kalau kalian nulis tesis, nulis apa saja, kerangka filosofis itu harus ada, yaitu apa, bagaimana, untuk apa. Setiap kata yang Anda ungkapkan, setiap ungkapan yang Anda tuangkan adalah kerangkanya filosofis. Apa, bagaimana, untuk apa. Apa, bagaimana, untuk apa. Nanti tulisan orang, artikelmu akan saya baca, nanti saya suruh buat artikel. Ini paham apa filosofisnya mempengaruhi apa enggak itu loh. Sudah terkonstruk apa belum, itu kelihatan dari tulisannya. Termasuk orang yang ngomong, pembicaraan seseorang gitu. Pembicaraan seseorang itu bisa dirasani, oh ini ndase urung tertata iki. Pikirannya belum tertata sehingga kacau. Maka kalau belajar ilmu balaghah, balaghah itu apa artinya? Balaghah apa artinya? Sampai kan? Sampai. Pembicaraan itu agar bisa qaulan baligha ya. Ungkapan kita itu bisa sampai pada seseorang itu ada 4 kan parameternya. Bayan, objektif, ma'ani kan? Ya toh, maknanya kan? Terus badi itu konstruksi. Dikonstruk. Ojo kamu jangan menyampaikan kopi di depan orang. Kopi kamu tuangkan, kamu tangkap ma'ani secara maknanya, lalu kamu konstruk menjadi badi. Badi itu konstruksi baru. Bentuknya mantik kan. Mantik bisa omongan, bisa tulisan. Bayan, ma'ani, badi, mantik, 4. Bayan itu teks, gitu. Teks itu harus kamu ma'anikan. Subjekmu seperti apa? Jangan nulis objek, jangan nulis pikiran orang. Pikiran orang itu kamu tarik ke dalam makna dirimu pada subjekmu. Kamu sajikan dalam bentuk konstruk baru. Ibaratnya daging, lalu kamu olah ma'animu, kamu sajikan menjadi sate itu. Itu loh badi. Badi itu sate. Nah, wujudnya iso apa itu namanya? Mantik kan? Iso neng meja, iso apa lah terserah. Sate goreng, sate bakar, sate apa macam-macam. Itu namanya mantik kan? Omongan kan, komunikasi, semua ini satu. Jadi bayan, ma'ani, badi, mantik. Oh, lebih mudah, orang bahasa Arab itu lebih gampang untuk memahami filsafat. Karena produk utama, ayo, hasil budaya manusia yang paling utama adalah bahasa. Orang itu paham atau tidak, ngerti apa tidak yang terhadap yang diomongkan dari bahasa yang diungkapkan. Bisa dipahami. Oh, wong iki ora ngerti mek ngomong doang, itu iso. Orang ini menguasai pendapat orang, bukan pendapat diri loh ya. Maka kalau orang sudah menjadi arif, betul-betul berlandasan pada landasan filosofis, itu dirinya itu loh, bukan diri orang lain. Ibaratnya petinju itu duduk promotornya, tapi dia bisa main sendiri. Jadi kalau berbantah itu mengungkapkan apa? Analoginya sendiri. Orang ngejok nih wong liya. Kan kamu sering berbantah. Lo pendapat itu lo begini. Ya, itu pendapat dia. Pendapatmu piye? Nah, pendapatmu nanti akan menentukan pendapatanmu itu loh. Kalau kamu hanya berpendapat orang, kamu nggak dapat apa-apa. Maka berpendapatlah atas dirimu supaya kamu berpendapatan. Ini berpengaruh terhadap yang didapatkan. Baik, dari ontologis, realitas objektif, epistemologis, namanya apa? Ketepatan, subjektivitas, barulah didapat namanya aksiologis, nilai guna, nilai faedah. Nilai faedah. Ya, inilah barangkali sesi pertama ini tentang filsafat. Baru nanti setelah ini kita akan bicara integrasi agama dan integrasi umum. Berarti ini pertemuan 3 kali. Ketemu sekali sampai dengan 3 kali. Nah. Jadi ketemuan sekali ini materinya sama dengan 3 kali. Nah, persoalan nanti pengayaan mari kita bicarakan kemudian. Jadi saya ketemu sekali ini sama dengan 3 kali. Saya padatkan ini tentang bicara yang pertama ini, kalau dalam sana objek kajian filsafat ontologis, epistemologis,
aksiologis. Baru setelah ini kita akan bicara filsafat integrasi agama, filsafat integrasi sains, ilmu. Terima kasih. Saya kembalikan kepada ya nanti ya. Tanya dulu apa gimana? Ya, gue tanya.